Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kembali pada hari ini kita akan bersekutu bersama-sama. Dan mari kita menyatukan hati kita di tempat kita masing-masing, datang kepada Tuhan di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita semua untuk menyanyi satu pujian sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian dalam Yesus untuk mengawali persekutuan doa Kamis malam pada malam hari ini. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Marilah kita percaya kepada Tuhan kita, sebab Dialah kekuatan kita, kuasanya sempurna dalam kehidupan kita. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami naikkan segala puji dan hormat kami kepadamu ya Tuhan, sebab kekuatan kami hanya ada padamu. Sungguh ajaib Engkau dan perbuatan-Mu atas kehidupan kami.
Pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam persekutuan. Tuhan menolong kami supaya kami memahami kebenaran-Mu, dan setiap doa-doa kami sampai di hadapan-Mu sebab Engkau berkenan atas kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, pimpin kami di dalam segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, Dia anak manusia yang berkuasa. Dia anak manusia yang berkuasa. Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan yang pada hari ini kita akan renungkan dari Markus pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersama-sama menyimaknya. Pembacaan Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Dan orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan atau saudara sekalian, ya, pernahkah mendengar istilah dalam psikologi yaitu imposter syndrome? Ya, ini hari-hari ini sedang viral ya, imposter syndrome, apalagi di salah satu game anak-anak itu ada satu peran namanya imposter, tapi berbeda ya. Imposter syndrome ini adalah sebuah kondisi psikologi di mana seseorang itu merasa tidak pantas meraih kesuksesan yang sudah didapatkannya. Atau dengan kata lain, imposter syndrome itu adalah orang-orang yang meragukan kemampuan dan kepercayaannya. Jadi kalau dia merasa bahwa dia mendapatkan kesuksesan atau sesuatu, berhasil mencapai nilai di sekolah yang tinggi, atau berhasil mendapatkan kenaikan jabatan, atau berhasil punya anak-anak yang bertalenta baik, maka orang-orang yang mengalami imposter syndrome itu pasti akan katakan, "Oh, itu cuma kebetulan, itu cuma keberuntungan saya saja, tapi bukan karena hasil usaha saya itu. Kalau kerja keras, kalau saya naik jabatan, itu bukan hasil usaha saya, itu semua karena keberuntungan." Kelihatannya kalau kita lihat kata-kata itu seolah-olah rendah hati ya, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah masalah kejiwaan. Dia tidak percaya terhadap dirinya, dia ragu terhadap apa yang bisa dipercayainya. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sebagai orang-orang Kristen, kepada Tuhan kita ini bisa dikatakan sebagai spiritual imposter syndrome, mengalami itu. Secara spiritual kita ragu, bukan ragu kepada diri sendiri lagi, tetapi ragu kepada Tuhan yang kita percaya. Saya pernah mengalami situasi itu, berdoa, tapi kemudian katakan, Tuhan mampu enggak ya melakukan ini untuk saya? Atau Tuhan mau enggak ya memberikan pemberian itu untuk saya? Kan saya bukan orang yang semua hal sangat bagus gitu, sehingga berhakkah saya mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan iman kita dan doa kita? Jangan-jangan kita ini adalah orang-orang yang mengidap imposter syndrome tanpa kita sadari. Yang bukan hanya meragukan diri kita, tetapi imposternya lebih diarahkan kepada ragu kepada janji Tuhan. Dijawab ya puji Tuhan, enggak dijawab ya sudah. Bukan berdoa dengan iman bahwa saya pasti menerima pemberian yang baik dari Tuhan. Doa saya pasti dijawab sebab Tuhan itu tidak menutup telinganya. Orang-orang yang hidupnya ragu terhadap kuasa Tuhan, dia tetap berdoa mungkin, kita tetap berdoa. Tetapi kita juga tidak berusaha untuk berdoa dengan serius, santai aja kak, santai aja loh gitu ya. Lalu kemudian bisa jadi kita juga berdoa tetapi kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Ya kita tetap biarkan saja kehidupan kita tetap berada di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu merupakan sebuah wujud kita meragukan Tuhan kita berkuasa. Tetapi pada malam hari ini Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 mau menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhan kita yang dikatakan sebagai anak manusia itu dia berkuasa. Dalam pembacaan yang tadi kita sudah baca, di situ kita bersama-sama melihat bagaimana dikatakan bahwa Tuhan itu datang lagi ke Kapernaum. Itu artinya bahwa itu bukan kunjungannya yang pertama. Kapernaum ini adalah kota yang ya sangat familiar dengan Yesus gitu, sehingga dia datang kembali ke tempat itu. Ketika datang ke tempat itu, orang berbondong-bondong untuk datang kepada dia. Karena sudah terkenal ya, Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus mengusir setan, Yesus melakukan banyak mujizat. Kalau tiba-tiba ya seandainya Yesus datang ke Sidoarjo, maka ya pasti kita semua akan berbondong-bondong dengan berbagai motivasi. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada kabar Pak Jokowi datang ke Sidoarjo. Ya, dan kemudian wah ramai sekali ketika Pak Jokowi datang, orang-orang yang ada di pasar itu bergerombol untuk mendekat kepada presidennya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi di sini mari kita bersama-sama melihat di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, bagaimana sih sebenarnya Tuhan menunjukkan kuasanya. Kuasa apa yang ditunjukkan oleh Yesus yang menegaskan bahwa dia adalah anak manusia, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang betul-betul memiliki kuasa untuk menaklukkan segala hal dan memiliki kuasa untuk mengendalikan dunia ini. Yang pertama, kuasa kasih tulus. Kuasa kasih tulus. Mari kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Oh, Yesus sudah pulang kampung. Ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus pulang ke rumah, ya, dalam kehidupan Yesus, orang-orang itu tahu bahwa Yesus itu hanya hidupnya itu fokus kepada memberitakan firman. Di dalam pemberitaan firman itu ada mujizat-mujizat yang dia kerjakan. Nah, sehingga
orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang ada di Kapernaum, bahkan di luar Kapernaum yang mendengar tentang itu dan mengalami situasi-situasi yang membuat mereka putus asa, misalnya penyakit ataupun kerasukan setan dan penyakit-penyakit yang lain yang tidak membuat mereka nyaman, tentu saja mereka akan mencari kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, ketika mereka datang berbondong-bondong, apakah mereka semua yang datang itu adalah orang-orang yang mau mendengar firman? Kita tidak bisa memungkiri bahwa mungkin sebagian besar dari mereka itu bukan datang karena firman, tetapi karena mujizat. Karena mereka ingin disembuhkan, karena mereka ingin dipulihkan, karena mereka ingin punya kehidupan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus juga tidak tahu tentang motivasi orang-orang yang datang kepada Dia? Karena Yesus adalah anak Allah, karena Yesus adalah Allah, maka tidak mungkin Yesus tidak tahu. Tetapi ketika kita melihat di dalam bagian ini, khususnya ketika orang-orang itu membawa si orang lumpuh itu datang, kita lihat di akhir cerita bagaimana Tuhan memulihkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu setiap motivasi orang-orang yang datang kepada Dia, tetapi kuasa kasih-Nya yang menyuarakan sebuah ketulusan kasih Yesus, kasih Allah, itu tetap dinyatakan. Walaupun Yesus tahu bahwa orang-orang itu datang kepada Dia hanya supaya mereka mendapatkan keuntungan, tetapi Yesus tetap mengasihi mereka. Itu adalah kuasa yang pertama yang Yesus tunjukkan, kuasa kasih yang tulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang tidak oportunis atau tidak mencari untung dalam dunia zaman sekarang? Ya, bahkan mungkin kalau ada orang-orang yang tidak pernah menghubungi Bapak Ibu, lalu kemudian menghubungi, pasti ada perlunya, ya. Sangat sedikit orang yang kemudian saling menghubungi hanya untuk bertanya bagaimana kabarnya dan apa yang perlu didoakan. Sangat jarang. Atau bahkan mungkin kita tidak pernah terbiasa dengan hal seperti itu. Kita juga kalau ada perlu, kalau ada pentingnya sama orang, baru kita hubungi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam dunia zaman sekarang itu sangat sulit ditemukan ketulusan. Tetapi Yesus menunjukkan sebuah teladan bahwa kasih, bahwa kuasa yang dimiliki Allah tidak untuk menguntungkan dirinya, tidak untuk supaya dia dipuji, ditinggikan karena memang kemuliaan itu ada pada Tuhan, tetapi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa bagaimanapun motivasi mereka datang kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Apapun motivasi kita untuk datang dan mengikut Kristus, Tuhan mengasihi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita memperhatikan di dalam bagian ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9. Ya, sebenarnya sampai selesai, sampai 12, tapi kita lihat dulu ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang kalau lihat ayat ini bingung ya, loh orang ini minta disembuhkan kok dosamu sudah diampuni. Yesus, halo, kok tidak nyambung ya? Gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagian ini secara lebih seksama. Kemudian datanglah orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang sudah duduk di situ dan kemudian mereka berpikir, ini orang kok mengampuni, emang dia siapa? Tetapi Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dan Dia memberikan serangan secara halus gitu ya kepada orang-orang ahli-ahli Taurat ini. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita tahu bersama-sama, yang sudah kita pernah dengar bahwa ada pada zaman itu orang memahami penyakit yang datang kepada orang itu dua hal. Yang pertama adalah supaya karena memang Tuhan mau memuliakan dia,
Tetapi yang kedua adalah karena mereka sudah melakukan dosa. Dan ini yang paling banyak menjadi pola pikir orang-orang Israel dari zaman Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Ya, seperti halnya contohnya dalam Perjanjian Lama, Miriam karena dia melakukan dosa penghujatan kepada Musa, Tuhan memberikan dia penyakit. Nah, penyakit itu ada bukan karena dia salah makan, alergi, tidak, tetapi dia mengalami penyakit itu karena dia melakukan dosa. Dan itulah yang kemudian menjadi pola pikir orang-orang Israel dari zaman ke zaman. Nah, dan itu bisa juga benar walaupun dalam kasus seperti Ayub itu tidak bisa dibenarkan. Karena Tuhan memang mau memuliakan Ayub karena hidupnya yang saleh, bukan karena dia berdosa. Tetapi kebanyakan seperti itu, dan mungkin juga menurut penafsiran beberapa orang, inilah juga yang terjadi kepada si orang lumpuh. Itu sebabnya Yesus katakan kepada dia, dosamu sudah diampuni. Mengapa? Karena dia lumpuh, itu karena dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di dalam pikiran 4 orang yang menggotong, ini kisah yang menarik ya, karena ini imannya iman kolektif gitu ya. Yang lumpuh satu, tapi yang berjuang untuk kesembuhan si orang lumpuh ini ada 4 orang. Dan bahkan si lumpuh sendiri itu punya pengharapan. Nah, ini jarang ya, seharusnya persekutuan Kristen seperti ini. Satu orang punya persoalan, ya kemudian yang lain tidak katakan persoalanmu sendiri, tanggung-tanggungan dewe gitu ya. Tidak demikian, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebuah persekutuan, sebuah eklesia, seharusnya kita saling menopang, kita saling mendukung. Dan Markus pasal yang kedua ini dalam kisah teamworknya si orang lumpuh ini memberikan kita sebuah teladan gitu ya. Kalau ada rekan kita satu orang yang sakit, marilah itu menjadi pergumulan kita bersama. Bagaimana kita berusaha untuk berjuang di dalam iman kita supaya pergumulan orang yang kita kasihi, orang yang mengalami pergumulan itu terselesaikan. Nah, ketika melihat apa yang dilakukan 4 orang ini, mereka memiliki iman. Tetapi iman mereka sebenarnya hanya sampai kepada biarlah orang lumpuh ini sembuh. Hanya menginginkan sebuah kesembuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan tunjukkan, kuasa apa yang Yesus tunjukkan, yaitu kuasa yang memulihkan. Yang pertama tadi kuasa kasih yang tulus. Yang kedua adalah kuasa yang memulihkan. Yesus mengerti mengapa orang ini mengalami kondisi lumpuh. Yesus tidak hanya ingin orang itu bisa berjalan, kakinya mendapatkan kelepasan, tetapi Yesus mau orang itu sepenuhnya mengalami kelepasan. Itu sebabnya dosanya harus diampuni. Ketika dosanya diampuni, maka dia akan mengalami yang namanya pemulihan. Dia akan mengalami jamahan Tuhan, dan di dalam ayat yang ke-12 kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan katakan kepada dia, bangun, angkatlah tilammu. Sebab dia sudah mengalami kemenangan, sebab dia tidak lagi dikungkung oleh dosanya, sebab Tuhan sudah mengampuninya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa kita atur ya. Tuhan kita juga bukan hanya bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam pikiran kita, tetapi Dia bisa melakukan yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Iman 4 orang yang mengangkat si orang lumpuh itu hanya berpikir sampai kepada kesembuhan si orang lumpuh, tetapi Tuhan memikirkan bahwa dia harus diselamatkan. Bukan hanya kakinya yang disembuhkan, tetapi jiwanya juga harus dipulihkan. Sehingga Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Ya. Allah yang tidak hanya tahu, tidak hanya bisa memahami ketika kita mengatakan, yang hanya bisa mendengar ketika kita mengatakan permintaan kita, tetapi jauh di dalam hati kita Tuhan tahu.
apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu, dan apa pemberian yang paling baik yang bisa kita terima, Tuhan mengetahuinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kedua hal ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang meneladani Kristus di dalam dunia yang suka mencari untung, oportunis saat ini. Marilah kita mengembangkan sikap tidak mencari keuntungan diri kita. Oh ayo jadi hamba Tuhan. Kalau jadi hamba Tuhan itu terima pemberian banyak-banyak dari orang gitu ya. Dikasih baju yang bagus. Kalau kasih hamba Tuhan baju yang nggak bagus kan sungkan gitu ya. Oh ayo jadi pelayan Tuhan. Apalagi sekarang kalau online, kalau jadi WL, kalau jadi pelayan Tuhan tuh bisa muncul di YouTube nah mukanya ya. Nah, ayo jadi orang yang melayani Tuhan gitu ya. Bisa dipuji sama banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini orang sangat oportunis ya. Kebanyakan orang oportunis, mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, menolong orang lain tetapi juga supaya dirinya juga tertolong gitu ya. Tetapi di sini kita melihat bersama-sama, marilah kita belajar menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dengan motivasi hanya untuk memberikan hidup bagi Tuhan. Motivasi bukan untuk mencari keuntungan, bukan hanya untuk mencari berkat Tuhan, tetapi marilah kita terus berdoa kepada Tuhan, supaya ketika kita mengikut Dia, kita menjadi orang-orang yang betul-betul hanya karena mencintai Tuhan. Marilah kita juga menghubungi orang lain, belajar untuk menelpon orang lain, tidak untuk dia bisa bantu saya apa ya, tidak demikian. Tetapi apa yang bisa saya lakukan untuk dia. Hari-hari ini dalam masa pandemi banyak orang kesepian. Banyak orang yang tidak punya WA, tidak bisa akses YouTube, dan sangat sendirian. Bagaimana kita sebagai murid Kristus melihat realita yang ada di sekitar kita itu? Maukah kita menjadi orang yang mengambil bagian untuk menyatakan kasih Tuhan yang tulus itu juga dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan ketulusan? Itu menjadi PR kita bersama. Yang kedua, marilah kita tidak meragukan Tuhan, karena ketika kita berdoa, Tuhan itu menjawab doa kita melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan berdoa dengan ragu. Jangan berdoa dengan ya sudah, kalau Tuhan mau jawab ya ben dijawab, kalau enggak mau dijawab ya enggak apa-apa. Kita tidak bisa berkata seperti itu, tetapi marilah kita berkata kepada Tuhan, aku percaya kepada Engkau ya Tuhan. Wujud kepercayaan kita di dalam doa kita itu apa? Yang pertama, janganlah berdoa hanya sekali, dua kali dan besok lupa. Ya. Ketika kita menginginkan sesuatu secara serius, kita akan bergumul bagaimana caranya kita akan mendapatkannya. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita mempercayakan permohonan kita kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu, maka mintalah itu sampai Tuhan menjawab. Ya. Kata pepatah, pray until something happen gitu ya. Jadi tetap terus berdoa sampai ada sesuatu yang terjadi. Itu menunjukkan sebuah kesungguhan. Yang kedua, ketika kita berdoa, marilah kita sambil mengimbanginya dengan menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Karena Yesaya mengingatkan kita, penghalang kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Sekeras apapun kita berdoa, tapi ketika kita belum melepaskan pengampunan kepada orang lain, memiliki luka batin yang terus disimpan, memiliki kebencian, kekecewaan yang tidak diselesaikan, tidak mau diselesaikan, atau mengetahui karakter-karakter buruk dalam diri, tidak disiplin, malas, dan itu tidak mau diselesaikan di hadapan Tuhan, percuma kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Kalau saat ini Bapak Ibu punya luka hati apapun, kalau Bapak Ibu saat ini memiliki pergumulan apapun, kekecewaan apapun terhadap Tuhan, terhadap suami, terhadap istri, anak, atau keluarga yang lain, kakak, adik, dan lain sebagainya, datanglah minta ampun kepada Tuhan. Sebab sekeras apapun kita berdoa, ketika tembok
kebencian itu terbangun dalam hati kita, maka itu akan menghalangi doa kita. Marilah kita menjadi pribadi yang terus berjuang meninggalkan manusia lama kita. Karena itulah yang harus menjadi tujuan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan maka dari itu kuasa yang memulihkan dari Tuhan akan menolong kita. Doa-doa kita tidak akan terhambat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita mengimani, bukan hanya percaya dan membaca dan hanya takjub bahwa Tuhan itu berkuasa, tapi kita mengimaninya dalam hidup kita. Bahwa kehidupan kita akan dibuat berkemenangan karena Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang kita imani itu adalah Allah yang berkuasa mengendalikan dunia dan juga sorga. Nah, inilah yang menjadi berita bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menutup firman Tuhan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan sebab kami memiliki Allah yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa, tetapi yang bukan juga dapat kami atur, yang mengatur setiap langkah hidup kami. Tolong kami ya Bapa supaya kami tidak ragu akan kuasa-Mu, tetapi kami juga berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Ajar kami untuk memiliki kasih yang tulus, tanpa ada motivasi yang buruk kepada orang lain atau hanya mencari keuntungan diri kami sendiri. Dan tolonglah kami supaya kami mampu memahami kuasa-Mu yang memulihkan hidup kami, sehingga kami pun mau hidup di dalam pemulihan demi pemulihan. Jika ada di antara kami Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami kondisi yang terluka atau bergumul atau mengalami hal-hal yang buruk, Tuhan pulihkanlah kami. Ampunilah pelanggaran kami supaya doa-doa kami sampai kepadamu. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa bagi gereja kita, khususnya sekarang dalam persiapan Paskah. Kita sedang melakukan persiapan penghayatan minggu-minggu sengsara dengan doa dan puasa. Mari supaya Tuhan menolong kita, puasa kita berkenan di dalam pandangan Tuhan, semakin menolong kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Puasa yang kita lakukan bukan untuk mencari pahala ya Bapak Ibu. Kita sudah sama-sama harus memahami itu. Kita tidak berdoa dan puasa supaya kita memastikan kita masuk surga. Karena kita pasti masuk surga bukan karena puasa, tetapi karena Yesus. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena saya rajin memberi, bukan. Tetapi karena Yesus memiliki kasih yang memulihkan bagi kita. Nah, kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberkati rangkaian doa dan puasa buat Bapak Ibu yang belum melakukannya. Mari menghayatinya, berdoa juga setiap hari hamba-hamba Tuhan di grup GKKA memberikan pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Nah, kemudian kita akan berdoa bersama-sama untuk anak-anak yang akan dibaptiskan, yang sudah mendaftar sebagai katekisan, supaya Tuhan menolong mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang terpenting, sehingga bukan hanya baptisan, bukan hanya sebuah rutinitas karena sudah 16 dicelup air sudah selesai gitu jadi orang Kristen sepenuhnya, tidak. Tetapi sebab mereka mengenal Tuhan, hidup mereka hidup yang takut akan Tuhan. Kita punya generasi-generasi sekarang ini, generasi-generasi Z yang mencintai Tuhan, bukan yang meninggalkan Tuhan, bukan yang hidup secara sekuler atau hedonis, tetapi generasi-generasi yang mencintai Tuhan. Mari Bapak Ibu supaya kita berdoa, pertaruhkan mereka kepada Tuhan, generasi-generasi yang ada ini, supaya mereka tidak hancur oleh zaman gitu ya, tetapi mereka menjadi orang-orang yang terpilih, betul-betul mereka ini mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapak Ibu boleh mengaminkan doa saya, tetapi boleh juga menaikkan doa secara pribadi. Nanti saya yang akan menutup kita di dalam doa-doa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami yang memimpin gereja ini sampai dengan saat ini Tuhan. Di dalam semua dinamika yang sudah kami alami di gereja ini,
Ada banyak hal yang sukacita kami alami, tetapi gereja ini juga tidak luput dari konflik-konflik yang ada, kekecewaan-kekecewaan jemaat, atau kekecewaan-kekecewaan hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani. Kami memohon pengampunan-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya kami yang ada di dalam gereja ini, baik sebagai hamba Tuhan, diaken, pengurus-pengurus komisi, bahkan jemaat Tuhan, aktivis pelayan, supaya kami sungguh mendapatkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan. Sehingga kalau kami saat ini mengalami luka hati juga karena pelayanan gereja ini, pelayanan kami semua di gereja ini, Tuhan pulihkan kami. Jadikan kami orang-orang yang berkemenangan, supaya kami boleh mengalami proses sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Kami bersyukur Tuhan karena pada minggu-minggu ini, kami menghayati masa-masa kesengsaraan Engkau ya Yesus sebagai Juru Selamat, yang telah lahir sebagai daging, tetapi yang mengorbankan dirinya oleh karena kasih. Kami memohon supaya dalam waktu-waktu ini, kami yang berpuasa diberikan hikmat, diberikan pengenalan akan Tuhan, supaya kami tidak bermegah dalam puasa kami sebagai orang-orang kudus mungkin, tetapi kami menjadi orang-orang yang semakin merendahkan hati kami. Semakin kami melihat diri kami, semakin kami juga melihat dan menemukan ketidaklayakan kami, dan menemukan keagungan kemuliaan kasih-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan, biarlah itu yang menuntun kami menjadi orang-orang yang setia. Dalam doa-doa kami juga tolong ya Tuhan, supaya Engkau berbelas kasihan agar doa kami sampai kepadamu, berkenan di dalam pandangan-Mu. Memohon pertolongan-Mu untuk persiapan ibadah Paskah, supaya hati kami dipersiapkan oleh Tuhan, supaya gereja juga mempersiapkan peribadatan yang terbaik untuk Tuhan, dan kami semua sungguh diberkati, diingatkan, ditegur dan dihiburkan dalam masa-masa yang kami harus hadapi saat ini. Kami juga bersyukur ada anak-anak-Mu yang memberi diri untuk mengalami satu lagi proses hidup dekat dengan Tuhan, yaitu melalui baptisan. Dan sebentar mereka akan memasuki kelas-kelas katekisasi. Tuhan izinkanlah mereka untuk menemukan Engkau, supaya mereka dibaptiskan bukan karena sebuah rutinitas, tetapi ini merupakan titik awal mereka hidup di dalam komitmen dan memberikan diri mereka sepenuhnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Mempercayakan diri mereka kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan mereka, sehingga jadi apa mereka nantinya dalam profesi-profesi mereka, mereka melakukannya di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa kami semalam, supaya Tuhan menghidupkan persekutuan kami ini Tuhan, baik melalui YouTube maupun melalui Google Meet. Tuhan yang menolong supaya kami semua digelisahkan, agar kami memberi diri, menyediakan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab itulah kekuatan untuk kami hidup. Tolong kami dan ampuni kami Tuhan, jika saat-saat ini kami merasa kami tidak membutuhkan Engkau. Kami sibuk untuk berjuang, tetapi kami lupa bahwa Engkau mengendalikan dunia ini. Ampuni kami ya Bapa. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi semua komisi yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan yang juga akan berada di dalamnya menolong meneguhkan semua pengurus komisi. Jangan izinkan kami menjadi orang-orang yang cuek, apatis terhadap pelayanan ini karena masa pandemi. Tetapi Tuhan tolong supaya ini menggugah kami menjadi pelayan-pelayan yang memberi diri kami untuk tetap melayani Tuhan dalam masa pandemi. Kami juga memohon pertolongan-Mu supaya Engkau memberkati setiap program yang dikerjakan, baik dari Komisi Lansia, Komisi Wanita, Komisi Pemuda, dan Komisi Sekolah Minggu. Kami memohon agar Tuhan memberkati semua program itu boleh dipakai untuk kebangunan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawab melampaui apa yang ada dalam pikiran dan hati kami. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah akhir dari persekutuan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersyukur. Kita sudah menaikkan doa kita, memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Dan mari kita kembali di dalam kehidupan kita mengaplikasikan apa yang sudah kita dengar, yang kita naikkan sebagai doa kita, penyembahan kita. Kita akan menutup ibadah kita, persekutuan doa Kamis malam kita, ya. Saya akan mengajak kita semua untuk memuji, aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati persekutuan malam kami ya Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu menghidupkan kami, semangat kami, iman kami, dan keinginan kami untuk terus mengenal Tuhan. Pimpin dan sertai kehidupan kami Tuhan. Arahkan langkah kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari saat ini hingga Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Kamis, ya, karena dalam PDKM. Tuhan memberkati kita, be disciple to love Jesus. Tuhan memberkati kita semua.